Karena prediksi gameplay. draft kan. Iya, dari Iya. draft sih emang cukup menarik dari anak-anak Geek Farm, apalagi kita tahu menurutku pribadi Geek Farm di season yang sekarang, season ke-7 itu jauh berbeda dari Menggebrak, Pak. season-season sebelumnya. Oke. Benar-benar. Oke ya, tapi ya seperti kita tahu nggak apa-apa. Tadi kalau misalnya ngomongin soal kita Kenapa, dari Pulung? prediksi, kita sudah membilang kalau dua alter ego dari Dua alter Cornet ego, dan yap. juga dari Pulung. Pulung dan Yap. dari Aku KB. dengan draft Geek Farm ini mereka super powerful. Benar, dan kita juga mengingatkan buat kalian bisa di spam di kolom komentar. Yap. Siapa yang kalian dukung alter ego atau justru dari Geek Farm, kita akan langsung masuk ke Land of Dawn. Ini dia match terakhir di hari terakhir alter ego versus Geek Farm. Oke, langsung menuju ke bagian tengah antara Udil dan juga Leo Murphy. Yisan-Sin farming sendirian hanya saja. Nah, ini dia nih. Selendangnya habis COD-an kemarin sore tuh. Wih, bagus bang. Gitu kan ya. Masih baru. Clock of Destiny. COD. Nah kan sudah kukatakan Walai. Bandel, Lihat bandel. tuh, nangkring aja di depan. Tinggal di retri sama Bebiu tapi digangguin oleh Leo Murphy. Tas, Iya, tas, mulai. tas, tas. Diajak tosan. Social distancing bro. Nggak Oke. boleh tos-tosan. Tah maju lagi. Lihat dia mencoba untuk motongin lagi. Tidak ada retribution oleh Leo Murphy. Masih ada flicker mencoba Leo. untuk maju. Tapi lihat ada Adam di sana. Sebagai manusia pertama di bumi. Tapi lihat Zunsia balik lagi ke arah belakang. Dia aja lagi sopainya. One more hit. Fight Dia dikit jadi lagi. pukul dan langsung Benedettanya itu mendapatkan point kill. Mencoba untuk dash dari Ahmadnya. Ini seperti bermain brawl. Bukan di profit, bukan MPL, bukan rank. Semuanya ngumpul di satu tempat lain. Yang ngeras bukan satu, bukan dua. Ada 3 sekaligus tadi yang berada di area orange buff. Baik sekali permainan dari Alter Ego di mana mereka tadi memberi apa ya? Memberikan sebuah cobaan Pressure. dulu di awal-awal tekanan dulu Tekanan. hingga memberikan apa tuh ataupun kehilangan waktu dari Geek Farm untuk melakukan farmingan. Yes, benar sekali. Satu sama, tapi benar-benar agresif sekali permainan dari tim Alter Ego. Dan bahkan di sini Adam ya, oh mati choker. Sudah mulai ketahuan tampaknya menjaga posisinya dari seorang Zuns dan juga dari seorang Bebeo yang memilih untuk farming kembali. Dapetin Kramer, dapetin roh kursanya. Bahkan Sally Boy-nya juga menculik Scat Lizard dari tim Geek Farm ID. Mencoba untuk motong untuk minion di arah bottom lane. Race lagi ke arah belakang. Ini sama-sama dari kedua tim pengen farming cepat, pengen dapetin apa yang mereka mau. Walaupun turtle-nya sudah mulai dijagain tuh Pak Pulung di atas. Iya, ini cepet banget Sally Boy. Udah sampai aja masuk ke dalam area pekarangan dari Geek Farm ID. Sementara untuk sekarang Purple Buff juga udah respawn kembali. Mungkin ya ini udah langsung akan diambil sebelum nantinya ke arah Turtle. Tapi udah mulai ada satu bad piece langsung dikeluarkan aja. Murphy-nya masih bisa bertahan. Udil akankah? Chaos sosolnya akan langsung dikeluarkan sedikit lagi SP Tristan. Tapi malah dilokasi dengan adanya Retribution-nya. satu paling Star Moon. Masih berputar-putar aja. Black Dragon Form-nya udah langsung landing, ini dia saatnya. Akankah Sally Boy bisa bertahan? Enggak, ternyata dijogetin oleh Esmeralda. Tumbang sudah 2 orang dari Alter Ego. Menuju 3, tapi masih diamankan. Di cover oleh seorang Pai. Masih ada knockout strike dan jab dia ke arah belakang. Masih benar-benar sama-sama kuat dari kedua tim. Tapi turtle yang pertama, Geek Farm berhasil mendapatkan dengan retribution dari seorang Baby yang bisa dibilang ini farmingannya cukup enak banget. Iya. Bahkan Sally Boy tadi ditumbangkan ya. Satu kematian pertama, walaupun Baby nggak dapetin point kill tapi dia dapat 3 assist. Adamnya justru ketika dia tadi berubah menjadi naga dan dapetin point kill. Waduh, Renvi udah kaya sendirian 2289 gol. Sementara untuk gold buff-nya udah mulai dipukul-pukul aja. Sarung tinjunya udah diisi kerikil agar damage-nya semakin kuat lagi. Tapi harus melakukan flicker untuk bisa mengelak dari Thousand Pounder. Dan mungkin aja ada Hurricane Dance yang akan dikeluarkan. Yes, langsung dikasih stiker jempol dari seorang Zuns. Mengingatkan buat teman-teman jangan lupa juga ya di like. Tombol jempolnya dipencet untuk yang di YouTube ya. Dan bahkan Baby udah atasnya mencoba untuk mengincar seorang Pai. Pasti penyala knockout strike. One more hit, dihajar, ditonjok. Oh, ternyata like bounce-nya di detik-detik yang benar-benar krusial. Dan Baby-nya justru mendapatkan point kill yang pertama. Wah, dan Adam bahkan membantu loh. Ada 2 orang lawan 1 orang. Ini Pai nice try banget, try hard dia tadi ngelihat ada 2 orang di depannya. Sementara untuk bad impact tadi belum terkena langsung ke arah player dari Alter Ego. Yes. Ini dari Ahmadnya ngezoning dan juga dari Zunsnya menunggu juga ada Sally Boy tapi tidak ada follow up damage dan mungkin ini akan diberikan begitu saja.
Traceless Zuns-nya mau dilompatin kah? Ada Adam di sana, manusia pertama di bumi masih bisa untuk sebut ke belakang dan bahkan Monte Shocker juga mulai ketahuan posisinya. Udil belum mengeluarkan ultimate-nya, masih mencoba untuk nge-zoning musuhnya dan masih sama-sama sabar. Bahkan dari Ahmad dan juga Smeraldanya bener-bener jauh banget mereka motong iniannya di arah bottom lane. Iya, cuman tadi ada Lycan Pons yang dikeluarkan juga belum berimpact. Tapi di area turtle, nah Flicker. sekarang ini di Hurricane Dash yang langsung dikeluarkan begitu aja didorong oleh Sally Boy. Bisa gak dia kabur? Enggak ternyata. Dan Sally Boy harus terkena untuk kedua kalinya. Black Dragon Form landing di tengah-tengah. Turtle terbuka bebas. Yes, bener banget. Tidak ada laga lagi. Pai-nya mencari pasif. Nawa Strike-nya mana? Nawa Strike ditojok dua orang. Uppercut yang sangat baik dari Pai-nya. Balik ke belakang. Purify di bawah Renvi. Yang sudah berganti nama dari Upin Ipin. Tapi ternyata diamankan begitu saja. Pepiu. Diinjak. Ditojok sama Leotas dan Smurfy. Dan langsung dapatkan poin kill Pepiu. Akhirnya ditumbangkan walai. Tapi Ahmad mendadak ada di dalam outer turret yang ada di area mid lane. Untungnya bisa kabur, tapi Adam di bagian atas mengambil sedikit kesempatan. Murphy, akankah Way of Dragon-nya akan dikeluarkan kembali? Tapi ternyata untuk kali ini enggak bisa. Masih cooling down. Yap. Dan akan di arah bottom lane-nya. Final blow. Dan langsung di dash begitu saja. Phantom Slash. Ada Udil. Lihat Envy tidak ada. Purify. Dan lihat Sally Boy-nya justru ternyata yang mendapatkan point kill tambahan. Mountain Shocker hanya untuk memberitahu posisi musuh berada. Dan dapetin satu bonus turret di arah bottom lane. Tapi ini turtle-nya sudah mulai diawasin sama anak Geek Farm 40. Iya, ini mereka mau langsung rotasi ke sini lagi untuk Isansinya karena sekarang masih terfokus di bagian bawah. Tapi setidaknya player dari Alter Ego udah mulai ke-zoning, ke reset lagi. HP dari turtle-nya akan nambah lagi. Yes. Sudah mulai dimajuin lagi minionnya. Dan di reset kembali. Tidak mau komit ke arah turtle-nya. Di menit yang ke-6, Profesor KB melihat posisi dari kedua tim. Ini apa yang harus dilakukan? Apakah harus komit ke arah turtle-nya atau justru biarin farming aja? Kayaknya kalau misalkan tadi mereka komit ke turtle juga masih ada waktu sih. Karena Sally Boy-nya masih sedikit agak jauh. Cuma mungkin kayak agak ragu gitu loh. Makanya mereka disengage. Dan sebenarnya kalau misalkan untuk ngomongin masalah turtle, sebenarnya kayak yakin gak yakin aja ada retry atau enggaknya aja sih. Ketika ada retry dan kita nggak melihat jungler dari lawan, lebih baik komit aja. Sepertinya untuk kali ini akankah Hurricane Dance? Enggak ya, masih ada Brian of Order. Mundur lagi Udilnya hanya saja di tempat lain. Sedikit lagi BBU-nya bisakah dia bertahan? Nah loh, menghilang sudah Rogernya. Flameshot ditembakkan, udah ada Valisar Moon juga langsung aja tadi lompat ke bagian depan. Sementara itu, ini dia langsung ditendang aja, dikeroyok habis-habisan. Sementara untuk Renvi-nya pergi ke tempat lain. Tapi Adam sendirian di belakang. Mau kabur kemana Naga? Sini deh, tapi malah berhasil untuk kabur. Alright, masih bisa untuk bertahan dari Naga seorang Adam. Manusia pertama di bumi, masih bisa cabut dia. Dan bahkan dapetin pasifnya. Justru malah dari seorang Ahmad Mauzi yang mendapatkan 2 poin kill tambahan di team fight barusan. Adam melawan Fai. Masih belum bisa mengeluarkan ultimate-nya, masih cooldown. Dan turtle-nya juga masih dikacangin, nggak mau memaksakan dari kedua tim. Bener-bener ini kayak mereka main aman banget, cuma saling ngebait doang dan dipaksakan untuk tiap ketemu malah team fight. Lepasin lagi turtle-nya, team fight lagi. Ini turtle-nya adek ya, adek kapan diajak jalan ini bang ya. Sementara itu Murphy udah mulai dengan jet kundonya mukul-mukul. Ada yang masuk ke dalam rumputan Zuns-nya. Harus mundur dulu, belum bisa set up ulang strategi lagi karena sekarang Mountain Shocker habis sudah net. Terjepit Ahmad Mauzi dan bahkan masih bisa eye for an eye dari seorang tapi flame shot. Oh my god, langsung menembakkan seorang Ahmad Dragon from Hell. Kalau kata Ikoju mengincar ke arah atas dari seorang Adamnya, menghajar seorang Pai. Knockout strike, mana belum dikeluarkan, langsung dia uppercut, dia jarak kita lagi jab satu pasif lagi, knockout strike lagi, uppercut lagi, tapi masih ada pasif dari seorang Yuzo Adam. Ini dia udah memberikan pukulan-pukulan terbaiknya ke Summer. Mike Tyson langsung aja maju ke bagian depan, di bagian belakang. Nah lo gua panah, ini dia disabet lagi, tapi ternyata untuk Origin SP-nya nggak sempat keluar. Di bagian bawah ada Hurricane dan menempelkan satu player jauh layaknya lukisan Mona Lisa ke arah dinding. Yes. Team fight demi team fight dilakukan Alter Ego. Yang banyak orang bilang sangat amat kuat di MPL 7, tapi bahkan Geek Farm masih bisa mengimbangi tim sekelas Alter Ego. Geek Farm bener-bener luar biasa untuk season yang sekarang. Bener-bener berbeda dari season sebelumnya. Banyak yang orang bilang si Geek Farm ini tuh udah di-reform katanya. Iya, Geek Farm sudah di-reform. Bagaimana Bung KB? Ya tadi aku sempat baru mau notice bahwa
bener-bener kayak Geek Farm nih harus nge-take down Ahmadnya, nge-shutdown Ahmadnya. Karena dia nge-lead gold paling tinggi. Setelah di-shutdown, lihat perbedaan goldnya. Cuma beda 1000 doang. Dan mereka bener-bener keep up sama teamfight yang terjadi. Kalau misalkan satu kali lagi Geek Farm mendapatkan shutdown, entah itu dari Celiboy, entah dari Ahmad, mereka bener-bener bakal lead the goal sih harusnya. Wah, bisa ngebalikin keadaan sih harusnya. Dan sekarang kita lihat aja Wave udah ada Dragon. Wave Dragon. Akainya mulai tertendang, lemaknya mulai bergoyang ada di bagian belakang. Baik banget Pai dengan pukulannya. Menghilang sudah, tapi ternyata Ahmad lah yang berhasil untuk mendapatkan. Lihat Dragon from Hell kalau kata Eko Ju, Adamnya mencoba untuk maju lagi. Tidak ada yang berani mendekati seorang Adam, ada Tas Murphy. Ditas-tasin, tidak diset kuda, tidak diapa-apain oleh saudara Leo Murphy. Hanya mengadu mental saja di sana. Dan bahkan dari Ahmad ya hanya untuk nge-dash ke arah purple buff. Lihat ya Murphy-nya, nggak peduli. It's okay, sakiti aku aja. Aku masih bisa shunpo dan masih bisa flicker ke arah belakang. The next level taunting. Dia nongol, dia tas-tas, dicolek kagak, ditegor juga enggak. Murphy. Nggak ngerti lagi. Murphy, oh my lord. Dia cuma shunpo, tas-tas, Shunpo, habis itu tas-tas. baru mundur. Tapi Dari tadi dunia-dunia. Frezanya Pak, flame shotnya lagi dan lagi Bapak. Lihat akibatnya. Ahmad mau lari kemana Malah juga kena. aku bisa bilang Leo Murphy harus lebih berhati-hati sama bad impact yang dimiliki sama seorang Freeze untuk sekarang ya. Karena tadi satu kali tamparan aja udah mulai benar-benar sakit. pukul mundur. Iya. Benar. Semakin late game kita tahu akan semakin sakit juga ketika max mananya semakin banyak dari seorang Sicilian ya. Ini benar-benar kalau di drag itu very super duper very papulung late game. Ferdiansyah Benar-benar. late game. Yes, Ferdiansyah late game ini benar-benar kayak bakal sakit banget. Enggak gitu ya. Oke, freeze Tuh, tuh. di bagian Goyang tengah. patah-patah. Aku mau tas. Masuk Leo ketemu. Murphy. Ketemu tuh. Keluar asal Lihat. rumput katanya. Santuy aja ketemu nyapa tank tuh, ketemu dia masuk dicolek. Tah bertemu Shunpo lagi. Athena iki mas. Sama-sama punya absorb soalnya dua-duanya. Iya. Kenapa tadi ada suara Guinevere ya? Athena Ikim. Stikernya. Kagak ada. Berarti setiap player itu punya karakter loh tau. Iya. Kayak dia bakal ngeluarin stiker apa, dia bakal ngeluarin stiker apa. Jadi udah kayak bener-bener jadi stiker langganan jadinya. Aduh. Ini kenapa sekarang stikernya high five ini dari Leo Murphy ini. High five. Tepuk Makanya. tangan high five. Tepuk tangan dia. Diajak minta tos. Ini diajak minta Tapi tolong. kalau misalkan lihat dari item sekarang Athena nih, Zunsia udah mulai super tanky nih, Net. Iya, tapi Esmeralda Pelan-pelan. juga nih udah mulai turun juga Nah, ke belakang. Wah. Demon Hunter Sword. Buat numbangin Adam. Buat Gila, ngomongin gila. ada benar banget. Wah, nih tuh, Painya sih. udah mulai. Sementara itu mundur lagi Painya. Belum mau memberikan tinjuan-tinjuannya, uppercutnya, jabnya, hooknya, semua yang dia milikin belum mau dikeluarkan. Oke, Lordnya sudah menit 12, sudah berwarna kuning. Tapi Renvi di arah bawah. Ipin yang berganti nama jadi Renvi dari sini dari seorang Leo Murphy dan Dragonnya. Lihat dari Adam yang sudah berubah Dragon from Hell. Kalau kata Eko Ji mencoba untuk maju ke arah depan dan memukul mundur dari Lautas Murphy. Dan dia masih bisa hidup dan bahkan masih bisa flicker ke arah belakang. Dan bahkan udah siap dapat 1 poin ketambahan. Ahmad yang bukan super Ahmad di sana juga berhasil kabur. Dan kita lihat sini 2 orang harus tumbang. Flash shot again and again dari seorang Freeze dikejar Psycho Knight dan langsung ditambah begitu saja. Ada Ahmad dan balik lagi mencoba untuk dance, mencoba untuk diajar. Enggak, ternyata lebih milih untuk sama-sama kabur dan recall dari Udila sudah menikah walai. Ada jarak, makanya tadi sepertinya dia nggak mau ngeluarin Phantom Slash di bagian tengah juga nih Leo Murphy. Bisakah dia mempertahankan Alexa Final Blow-nya dikeluarkan juga menghilang 1 wave minion sudah. Oh, ini benar-benar harus berhati-hati. Karena kita tahu flame shot semakin jauh, semakin sakit. That's why LDR itu menyakitkan. Wah, Bukan saya ngomong, bukan saya ngomong. Daripada kalian yang ngomong nih gue yang ngomong kan. saya hanya mendengar. Saya cuma dengar Lord udah mulai di set up nih kebetulan ya. Kalau misalkan dari segi team fight. Ada orang ternyata. Udah ada Monte Choker juga langsung dikeluarkan. Terlihat posisi Fight, dari fight. Zeus-nya. Belum mau Leon Avoiders juga udah langsung dikeluarkan begitu aja. Alexa Final Blow-nya ke-reset untuk kali ini. Tapi ternyata di situ kita lihat udah ada 1 Winter Transition dikeluarkan langsung oleh Freeze. Tidak ada Leo Murphy, lihat terkena stun oleh skuter Matic dari Sally Boy. Dan bakal langsung dibakar begitu saja. 2 orang dari Geek Farm ID harus hilang. Apa yang akan dilakukan Rigo? Apakah mereka mau Lord yang terhormat? Atau mereka justru malah menahan mencari momen yang lebih tepat lagi? Karena Bebiu-nya juga masih hidup di sana walai. Tapi masih ingin lebih lagi. Ini dia pertarungan antara Ahmad dan juga Bebiu. Enggak mau terlalu dipaksakan, hanya saja tetap memberikan distraction terhadap Bebiu. 1,5 bar di PHP lagi, diajar lagi dari seorang
strike-nya uppercut langsung mengincar dagu dari para player Geek Farm ID. Sakit banget dan sekarang Way of Dragon-nya mau kemana baby? Mau kemana baby? Sedikit lagi garukanmu tidak terasa ternyata untuk player dari Alter Ego. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat menyakitkan sekali untuk Geek Farm karena sekarang dari Alter Ego ingin memberikan sebuah balasan lagi. Kehilangan Bebe, tidak ada retribution tapi masih ada freeze yang menggunakan seorang Cecilion dan mereka memilih untuk mendapatkan Lordnya. Dan dari Leo Murphy, dia hanya tas-tas di depan, mengetahui posisi musuh juga membuka map. Satu bar tersisa di menit 15. Lord yang terhormat diamankan oleh Alter Tas-Tas Ego Esports. Berawal dari Murphy sekarang sampai ke Alter Tas-Tas Ego ya. Lengkap, menjalar ternyata tas-tasnya. Oke, Bung KB, apa yang terjadi dengan Geek Farm barusan? Iya, kayak Geek Farm kemakan sama playstyle yang memang rapi banget dimainkan sama Alter Ego karena mereka memiliki satu Pakuito, dua ada Chow. Mereka memainkan pick off dan Udil sama Pai. Ini timingnya pas banget untuk nge-burst down langsung ke hero yang memang seperti Zuns atau bahkan Renvi dan juga Adam. Makanya mereka harus lebih hati-hati sama Lunox Darkening yang tadi. Wah. Menuju ke arah Queen Swing ya. Dari seorang Pai-nya ini akan semakin tebal lagi dan Ahmad yang mulai mengganggu. Oh, dihindari. Dan bahkan Leo Murphy, the Way of Dragon. Tidak ada Panda, tidak ada Kai, tidak ada hubungan jarak jauh. Dan bahkan kita lihat di arah bottom lane-nya. Mencoba untuk mendapatkan immediate turret dan di arah tengahnya juga. Mencoba untuk fokus. Ada Leo Murphy. Dan bahkan Sally Boy-nya mencoba untuk maju lagi. Ahmad yang mengganggu lini dari Geek Farm ID. Tidak ada yang bisa membuka. Lihat Ahmad ya. Eye for an eye, ngedes lagi, final blow lagi dan mereka mendapatkan dua ini turret yang secara gratis walai. Gratis, tis, banyak cashback juga yang udah berhasil mereka dapatkan. Sementara itu ada satu Sanguine Claw tadi mundur terlebih dahulu. Reset ulang lagi, tapi 11.672 gol milik Sally Boy. Wow. Lord Gold advantage-nya di angka 5.000 goceng ya. Waduh. 5.000 kan goceng. 5.000, maaf nih Pak, 5.000 goceng, 5.000 goceng, 10.000 ceban jadinya Pak ya. Iya, dikali 2 dong artinya. Tapi emang jadi pembeda sih dengan satu kali teamfight yang sangat besar impactnya di arah jungle tadi, di dekat orange buff ini. Yang membuat sebenarnya Geek Farm langsung fall off. Mereka kehilangan 2, mereka nggak bisa teamfight besar karena mereka bawa Akai. Mau nggak mau mereka benar-benar harus 5 lawan 5. Kalau 4 lawan 5 ini bakal untung buat Alter Ego. Yes. Lihat Leo Tas-Tas Murphy yang memakai Chow yang selalu dipakai juga sama Danki nih biasanya ya. Pakai skin yang Dragon Boy, bener. Dragon Man. Gede-gede aja. Hah? Dragon Boy maaf. Iya, Dragon Man Yuzong. Kenapa Yuzo? Oh, udah gede. Naganya beda. Udah bukan boy. Dragon Man. Dia nggak pakaian masalahnya. Kemarin Eko Ju nanya ke gua. Apa? Net, ultinya si Uzong apa namanya? Black Dragon Form gue bilang. Oh, oke. Terus kata dia, Dragon from Hell. Dragon from Hell. Baik. Biarin aja. Bebas. Oke, tas dilakukan oleh Leo Murphy dan juga seorang akainya ya. Saling memamerkan recall tas dia. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang hanya dapat trial, jangan bersedih ya. Iya. Kamu dapat trial? Tidak. Ranger emas mendapatkan recall tas dengan harga 300 diamond. Hornet 6.000. Gak apa-apa. 6.000 gue. 6.000 diamond. Gue cuma 1.800-an. Tulis 1.800-an. Atas. Leo Murphy, udah lu cuma tas di MPL aja lu. Lu aslinya gak punya kan di akun lu. Makanya dia pakai terus tas. Tuh di Sunbo tuh. Tas gitu. Dipuas-puasin kalau lagi tuh. Kalau lagi MPL Tas gitu udah. Atas gitu emang dia. Tujuan main MPL menang silang. Tujuan main MPL bisa tas-tas gratis. Oke, Oke, Jet Kundo belum ada combo Chow snack video. Masih ditahan-tahan ini. Udah ada flicker sebenarnya dari Leo Tas-Tas Murphy. Iya, berdua di sini ya. 20 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul dengan gold advantage-nya itu di angka goceng 113. 5.113 Pak ya. Goceng 113 nggak bisa. 5.113. Oke, beberapa second lagi kita akan melihat Lordnya akan langsung muncul di Land of Down. 1. Selamat datang Lord Goceng yang terhormat.
Ini dia ada Lord Kembai mandiri. Kita udah bisa melihat bagaimana keadaan dari Lordnya masih sehat-sehat aja, sehat walafiat, darahnya belum berkurang. Sementara itu Zul langsung aja memimpin anak-anak dari Geekfarm untuk bisa masuk dan juga menginitiate dari Alter Ego. Mountain Shocker di PHP-in Lordnya. Knockout Strike ya, Dragon from Hell dari seorang Adam. Manusia pertama di bumi. Mencoba untuk dijapit satu orang. Pakulitonya yang kali ini tumpah. Double kill. Dan bahkan Web Dragon di mengalahkan seorang Adam masih bisa hidup. Hanya tersisa 3 orang dari Alter Ego. Oh my god, ini bencana kalau kata Ranger Emas. Karena tersisa 3 orang dan bahkan memaksakan Leo Murphy harus pulang. Dan Lord Gotenks di depan mata anak-anak Geekfarm ID. Wah, jangan sampai Mountain Shocker-nya malah bisa mengambil ke arah Lord ini karena sedikit lagi, satu bar lagi. Udil, berhasilkah dia? Berian apa Udil? Tapi keriset kah? Dikit lagi. Baby Ujab hilang. Tapi untuk kali ini Sunset. Tapi keriset kah? Lordnya keriset. Triple kill. Looking for media. Sedikit lagi. Renvi masih ingin mengejar. Masih bisa selamat. Karena Leo Murphy menghilang. Shutdown sudah Udilnya. Ini benar-benar match yang luar biasa membuat kita sama-sama teriak dan sangat terpesona melihat permainan dari kedua tim dan bahkan Alter Ego It's Okay. Mereka tidak mendapatkan Lordnya, tapi Geekfarm-nya juga benar-benar triple kill justru didapatkan oleh seorang Udil Surbakti. Udil dengan kekuatan kepala keluarganya sekarang memberikan triple kill secara langsung, Mbak ya. Oh Aku nggak expect banget tim fight yang jangka panjang kayak gini, yang bener-bener ini udah jarang banget sih momen di late game kayak gini. Karena apa? Karena sebenarnya satu momen yang mungkin kita tidak notice adalah debutnya yang dikembangkan oleh Udil terlebih dahulu. Dan poin penting dari Leo Murphy, dia langsung ngincer ke arah belakang karena tidak ada purify dari freeze-nya. Dan dia tahu udah gak ada flame shot lagi. Wah, Gak bisa di cancel. Ini benar-benar gila banget sih. Gua baru tahu ternyata MPL season 7 finalnya di minggu pertama nih. Hah? Seru banget kayak Masih GR final. GR final. Iya. Teaser tipis-tipis saja ya. Gila loh. Upgrade pita suara kita besok. Sementara untuk Zans masih bertarung dengan Leo Murphy ini ya. Leo Apa? Zans. Zans. Dia in English. Biar keren lah, biar You know keren what gitu. Zans. Zans. Oke. You know Gimana Zans. Leo Murphy in English Oke, gimana? Leo Murphy. Jadi Sunda itu mah. Tak akang teh orang Sunda atau orang England. Sunlis. Sunda English. Alright, back to the game. Dua Dragon dari seorang Leo Murphy. Dragon from Hell dari Adam, manusia pertama di bumi. Mencoba untuk mengincar karena belakang Udil Surbakti yang baru saja menikah tapi belum punya anak. Di sana mencoba untuk maju lagi. Knockout Strike. Mencoba untuk di-chap lagi. Knockout Strike. Didapatkan lagi Adam. Harus tumbang. Ahmad, si pacar dari Nurul masih bisa balik ke arah belakang dan masih bisa survive. Dan ini kemudian Alter Ego ini harusnya bisa dapetin Lordnya sih kalau mereka mau. Kalau mereka commit. Oke, tapi yang ngezoning out sampai sejauh itu tadi Ahmad sendirian ya? Ahmad sama Leo Murphy. Berdua aja bisa mukul mundur sampai sejauh itu, tapi Renvi mau digangguin masih ingin berusaha sedikit 4-5. lagi. Satu bar HP lagi Satu dimiliki bar oleh lagi. Lord, berhasil sepertinya. Di Renvi. Sementara itu untuk di area purple box-nya sudah Oh terjadi pertempuran my. lagi. Ada Hurricane Dash yang udah dikeluarkan tapi Leo Leo Murphy, Dragon. Boy of Dragon-nya berhasil dikeluarkan. Murphy-nya pun masih selamat berada di tengah-tengah dan juga Baby-nya menghilang Cornet. Flicker yang sangat amat baik dan langsung Duel Dragon-nya on point. Tidak peduli dengan teman-teman dari Geekfarm, yang penting Roger-nya. Serigalanya harus gua tendang, harus gua oper ke teman-teman gua. Itu kata Leo Tas Murphy barusan. Sementara ini dia bokapnya Hylos udah masuk ke pekarangan rumah dari Geekfarm ID. Yes, sudah mulai masuk di arah tengah, tapi Leo Murphy-nya juga tidak ada kombonya, belum ada flicker, tapi sudah ada Duel Dragon-nya. Langsung masuk lagi dari seorang Ahmadnya. Duel Dragon mengajar ke siapa? Mengarah ke seorang Renvi-nya, tapi Adamnya di arah belakang mengincar ke Salibo dari Cowboy. Masih belum terkena siapapun, sudah mendapatkan turret juga di arah atas. Satu hit lagi mungkin, mencoba untuk fokus, masih bisa ditahan. Enggak, ternyata semua inhibitor turretnya sudah hilang, tapi semua pemain dari Geekfarm akan kembali hidup. Ini masih bisa untuk di-defend. Dan bahkan dari Alter Ego-nya tidak mau komit. Mereka mengingat kenangan masa lalunya ketika final melawan RRQ. Tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Iya, itu dia. Semuanya udah gundul, semuanya udah bisa langsung dimasukin oleh wave minion yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi dari sisi item, sepenglihatan Profesor KB bagaimana?
Ini kalau dari item sebenarnya udah nggak bisa di apple to applein lagi. Cuma permasalahannya berapa banyak immortal yang akan mereka buat untuk nge-respect terutama Frieza. Karena dia cuma punya satu escape mechanism, yaitu adalah Winter Truncheon untuk menghindari beberapa serangan dari teman-teman alter ego. Kalau misalkan Winternya udah nggak ada, flame setnya nggak ada, apalagi untuk menghindari Jutkunedu dan Way of Dragon dari Leo Murphy, Freeze harusnya tumbang. Oke. Key player dari Geek Farm adalah Freeze untuk kali ini di late Bener. game. Bener, Freeze ya sih ketika late game dengan max mana yang dia punya. Yap. Semakin gede juga akan semakin menyusahkan juga sekali, tamparannya akan semakin menyakitkan dan bahkan seperti yang kami bilang, kalau misalkan Winter Truncheon yang nggak ada, Flame Shot yang nggak ada, ini akan susah banget untuk Freeze bertahan hidup. Dan bahkan dari Akei juga agak sedikit bingung, dia mau ke cover siapa kalau misalkan Freeze diserang, dia juga bisa kehilangan Rogernya. Iya, ini penasaran dengan menit segini, berapa stack yang udah dimiliki oleh Freeze ya. Ini sekali tamparannya itu bisa dipastikan lupa diri, tapi untuk sekarang Akainya langsung dihantarkan. Udah ada tikar dibentangkan, tapi ternyata di bagian belakang belum ada damage tambahan. Ini benar-benar dilakukan oleh Leo Murphy terhadap serang Akainya emang berkali-kali untuk ngebait atau nge-trigger dari Zonsei yang mengeluarkan Hurricane Dance-nya. Ini tinggal gimana Zonsei menahan kesabaran dia untuk tidak terburu-buru mengeluarkan Hurricane Dance-nya. Satu Hurricane Dance yang salah aja, ini bisa fatal banget sih. Karena Zonsei ini benar-benar kunci juga dari inisiatif yang akan dilakukan oleh Geek Farm, entah mungkin untuk nge-defend atau melindungi teman-temannya, atau justru malah menginisiat, membuka teamfight yang akan dilakukan oleh Geek Farm ID. Oke, 2596 Lord Gold Advantage yang 1 menit lagi akan langsung muncul. Sementara itu di bagian tengah Udila sedikit lagi SB tersisa. Dua Om Dragon, dan bahkan lihat dari sana Zonsei flicker karena depan Saliboynya yang diincar dan dihancurkan, dan bahkan dia terhambat ya, mengincar ke arah belakang, mencoba mengincar lagi tapi Saliboynya tumbang, tidak ada mortality dan langsung di jab, knockout strike, dihajar lagi, ditonjok lagi oleh seorang Painya flicker ke arah belakang dan balik lagi ke arah belakang. Geek Farm dan Alter Ego masih sama-sama kuat walai. Kehilangan 2 player pun dari Geek Farm itu belum bisa meruntuhkan bagaimana defense yang mereka miliki, tapi Alex the Final Blow dikeluarkan untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff. Wow, 26 menit. 26 menit. Ini benar-benar game yang cukup panjang di hari terakhir minggu pertama kita. Benar-benar tidak mau kehilangan poin sedikit pun dari Geek Farm, dan makan yang dilakukan Zonsei. Benar kata Profesor KB. KB pernah bilang ke Cornet kalau Zons dikasih Akai itu benar-benar bakal beda banget cara mainnya. Hehehe, tapi untuk sekarang terancam dia posisinya. Satu hit lagi. Absorb-nya Akainya masih ada absorb tadi yang dimiliki oleh Akai, tapi ternyata pertempuran kembali pecah sepertinya. Enggak, kali ini mundur lagi. Gila, timingnya sih benar-benar ini kayaknya si Zons ini dari lahir udah pakai Akai sih emang. Udah benar-benar power banget, dia tahu banget cara menggunakan Akainya, tahu cara memperhitungkan untuk absorb damage yang dia punya. Dan bahkan di sini belum ada Hurricane Dash. Oh, sudah ada justru sekarang. Belum dibuka, masih sabar, masih dapetin untuk orange buff-nya. Dan bahkan dari Pak Vito-nya juga menjaga untuk purple buff ya. Esmeralda ini mencoba untuk split push, tapi ini benar-benar cari momen yang tepat untuk timing yang tepat juga, karena dari Lord-nya sudah mulai muncul di menit 27 menuju ke 1 jam pertandingan pertama di MPL ID Season 7. Menuju Ghost to 1 jam ya. Kita lihat aja. 1 jam net. Oke. Let's go lah. Let's go lah. Aja. Udah hampir mencapai di angka 50.000 HP yang dimiliki oleh Lord. Itu udah mulai tembak-tembak, disabet lagi. Di bagian sana udah ada 2 player yang dari Alter Ego untuk ngezoning player dari Geek Farm ID. Yes, knockout strike dari Ahmad Final Blow. Mengincar ke arah belakang dari seorang Frieza-nya juga. Mencoba untuk mengajar lagi dari Adam ke arah Saliboynya, diincar habis-habisan oleh Adam. Dari seorang Yuzong yang agak sedikit bernafsu di sini. Flame shot jadi alam itu saja Leo Murphy. Where's the Wave Dragon? Belum dikeluarkan, ada Ahmad di sana. Mencoba untuk diajar lagi Phantom Slash dari seorang Sunsia. Sekarang gak ada Akai. Dan bakal situ bahkan itu saja flicker. Dia ada Final Blow. Tidak mengenai siapa-siapa. Hanya 2 orang saja dari tim Geek Farm ID, dan ini Lord yang berikutnya. Lagi-lagi Alter Ego mungkin akan mendapatkannya dengan mudah. Iya, ini dia Lord yang selanjutnya. Nggak ada gangguan sama sekali untuk kali ini. 3 player dari Geek Farm di zoning habis-habisan. Nggak bisa mendekat. Cecilion dan kelelawarnya hanya bisa melihat dari kejauhan beserta Roger yang masih bisa ngegaruk ke arah wave minion. Satu pertanyaan untuk Profesor KB. Bisa atau tidak Geek Farm menahan serangan bersama dengan Lord yang sekarang? bisa. Bisa. Masih bisa. Tergantung setupnya nanti akan seperti apa. Karena lihat tuh, 10 detik Lord bakal bergerak ke arah mid lane. Sampai tengah, Zonsei juga udah balik. Oke, 4 detik lagi dan semuanya lengkap.
Soft skillnya juga lengkap harusnya. Dan bahkan ini goldnya dari Celiboy udah punya 20.000, dapat nasi padang 1, lumayan. Udah benar-benar gede banget, tinggal gimana caranya Nggak salah setup sih. war. Seperti kata Profesor KB, yang akan kita lihat di arah tengahnya. Masih ada flicker kah? Tidak ada flicker dari AKI-nya. 1000 pounder yang belum dikeluarkan. Belum ada Dragon from Hell, Dragon-nya sudah dikeluarkan juga. Dan bahkan dia tipis banget dari seorang Dragon Suzea Bomb. gitu bahkan. Tapi yang di arah depannya Adam juga yang mendapatkan down. 1, Lunoxnya juga harus tumbang. Oh my god, Adam down. Revi-nya mendapatkan 1 poin kill. Tapi Revi. Revi-nya sekarang. Winter Winter. Trajan. Dan bahkan Frieza-nya Cecil tumbang. down. Alter Ego berhasil mendapatkan game yang pertama. 29 menit 1-0 Alter Ego. Wow. Aku bilang bisa di defend tapi nggak sedepan itu sih. Oke, tergantung setupnya. Itu terlalu depan. Itu terlalu depan menurut aku ya. Menurut aku itu terlalu depan. Kenapa? Karena freeze-nya masih bisa dijangkau sama Leo Murphy tadi. Terbukti dia mengeluarkan flame shot dan di momen tersebut ada yang terkena Way of Dragon. Mau tidak mau berarti posisinya memang terlalu jauh dari base utama milik Geek Farm. Yes, dan bahkan dari AK-nya juga udah tipis banget. Tadi dia udah Origin Dance. Dan bahkan nggak ada flicker juga, nggak bisa untuk escape skill karena belakang hanya mengandalkan 1000 pounder. Dan yes, ini dia untuk game pertama yang bisa dibilang cukup ini ya. Late game. Sangat late game dan cukup hard game juga. Mhm. Apalagi ini kalau misalnya ngomongin soal prediksi, bahkan orang-orang bilang kayak Alter Ego lagi kuat-kuatnya, tapi Geek Farm ternyata bisa mengimbangi kekuatan dari Seru Alter ya Ego. draftnya. 29 Cecilion menit. loh. Gokil loh. Masalahnya gini, tadi kayak cuma 3 kali tamparan aja tuh udah setengah darah lordnya. Makanya kalau misalkan tadi freeze-nya lebih free lagi, setupnya lebih rapih lagi dan tidak ada yang terpikau satu-satu kayak gitu, itu masih bisa ke defend. Cuma permasalahannya bagus banget dari Leo Murphy, dia malah ngincer langsung backline-nya, memaksa flame shot-nya keluar biar dia kedorong juga, dan dia yang dia incer itu yang dia Way of Dragon itu emang bukan freeze dari awal. Tapi dia emang pengen ngincer biar teman-teman Geek Farm kepecah belah. Ke distract bener, Ke distract, bener banget. Setuju banget. Jadi ketika dia ke distract, itu fokusnya pasti bakal macam-macam. Ada yang ke minion, ada Iya. yang ke lord, ada yang ke hero, atau ada yang nge-cover. Kayak Cuman gitu. kalau menurut gua pribadi ada ini semua berawal dari triple kill-nya Udil. Dari tadi kan Lord hampir aja diambil juga, oleh benar, Geek Farm, benar. hampir ya 1 bar lagi. Tapi ini orang Udil dan Leo Murphy masuk, Selonong Boy Yolo tim masuk, udah malah mereka yang dapat. Entah kenapa Geek Farm itu rapi di team fight, tapi tidak rapi di positioning. Menurut aku. Ini mungkin kayak sesuatu yang harus mereka evaluasi juga. Kayak dari tadi kita melihat posisi dari Freeze juga ketika di area Lord, dia tuh di luar dari tempat aman di mana Cecilion harus berdiri. Oh, Jadi kan di bagian kanan dekat gold buff. benar. Dan bahkan tadi yang dari teamfight juga secara tidak langsung Yi Sun-shin juga membantu ya dengan Mountain Choker ya. Mountain Nah. Choker-nya tadi juga. Walaupun belum nyampe ya. Iya, si untuk Isansinnya nggak ada di sana, tapi untungnya Mountain Choker-nya sampai di Mountain sana. Choker-nya ya. nyampe. Iya. Benar sekali. Jadi face-nya tetap Cornet kalau ngomongin soal tim yang benar-benar chemistry-nya kuat dan ngomongin dalam keadaan apapun harusnya Alter Ego punya mental jauh lebih kuat dari anak-anak baru Geek Farm. Nasyuduk, apalah speak-nya? Harit. Menurut aku Alter Ego akan mengamankan game yang kedua menjadi 2-0. Tapi menurut KB apakah akan megang Geek Farm lagi dengan pemain-pemain yang benar-benar memberikan kita kejutan bahkan sampai 29-29. Dengan aku nyebut Lancelot dan Lancelotnya keluar, aku laki Alter Ego. Alter Ego. Pulung Alter Ego. Pulung ngikutin Cornet mulu. Bukan. Mm-mm. Emang Pulung Alter Ego. Oh, jadi ayo Kan Pulung. jadi ini kan ya, Oh, Lu analis masuk Alter Ego. bukan, Oh, Pak. pantas sudah jarang di mes. Pantes tadi dia bilang kan Pulung Alter Ego, dia bilang gitu. Iya. Oh, bukan, Pak. Ya, Guys, gosip. AE Pulung ya guys ya. Ayo Pulung ya guys ya. Ya, gosip lagi, gosip lagi. Pantesan jarang di mes dia. Iya. Alter Ego mulu. Oh. Ya ampun. Mentang-mentang deket. Tahu. Iya. Gila jago lu sekarang ya. Kenapa lagi Saya nih Pulung orang? selamat malam, ntar gitu bentar lagi jurusnya dia. Langsung aja, ini dia game kedua di match kita yang kedua untuk hari ini. Skor masih 1-0, akankah menjadi 1 sama? Kita saksikan bersama-sama. Yes, balik lagi prediksi, hanyalah prediksi apalagi kita Yes. bertiga adalah pria-pria sotoy ya. Yo, Benar. Dan untuk prediksi di game yang kedua ini kita sama-sama di tim yang sama di Alter Ego. Tapi kita lihat dari permainan Geek Farm ya dengan Frieza-nya sekarang pakai flicker. Nggak pakai flame shot, berarti udah ada update baru dia. Bisa Oh. di-update. Sudah di revamp bridge-nya ini. baru di patch, baru di patch. Baru Iya. di Patch baru, ada tombol ganti lah untuk spellnya jadi bisa flicker. Baru Oh. 2 tapi. Baru dua, flicker baru sama dua. flame shot. Baru 2. Belum Boleh. nambah. Belum nam.
Dan Leo Murphy-nya jadi petinju di sini. Jab yang pertama, jab yang kedua dari Zuns-nya membuka lahan hijau. Revitalize-nya yang mungkin akan habis sebentar lagi. Mencoba digajar lagi depan Leo Murphy. Sekarat sudah ada pasif lagi dan tidak ada yang meninggoy satupun. Ini bener-bener Geek Farm dan Alter Ego tuh sama-sama kuat loh. Gokil men, bahkan Ahmad dipaksa pulang sama Ipin, Renvi, dan terjadi ikan paus. Ikan paus ya. Saking sengitnya pertandingan ini. Main di sungai rame-ramean tadi kayak lagi main di waterboom mereka tadi. Dua tim di air-air, nggak ada yang kena, nggak ada yang pulang, ya udah. Nah itu yang tadi aku takutkan, kalau seandainya Gimana? Zeus ini terlalu nempel banget sama Sally Boy, Yoi. lama-lama dia yang terkena poke damage. Ada Udil juga di belakangnya. Dia bener-bener harus datang tuh ketika emang Sally Boy darahnya mungkin setengah. Terus dia emang udah bener-bener gak punya source skill. Di timing yang tepat lah pokoknya. Bukan di waktu yang salah. Oke. Dan ini kayaknya ada connection issue ya dari tim Geek Farm. Mungkin ada sedikit entah ada spike atau ada lagging-laggingnya yang Pingnya dari terjadi. 19 jadi 20 misalkan. Hei. Wah, Waduh. Karena kan pengen- Pulung bilang kemarin pengen marah gua, minimal tuh berapa Lung? Pingnya Lung? Apa? Kalau misalkan pro player kalau kayak kita kan 20 Sembilan. kan seneng. 9, 3, 9 gitu. 3 lah. Tiga, Tiga gitu. kalau 4 enggak. kalau nggak pakai PS ya. Benar. Kita main 30 Kita itu main bahagia 30 banget. seneng, 60 Iya. seneng ya kan. Bentar, Be, bentar. Apa? Gue pengen marah banget nih ke Kenapa? Profesor Kenapa? Pintar satu ini. Dia bilang ada perubahan ini kan, pingnya Heeh. dari 19 ke 20. Wah, jauh banget tuh nambahnya. Wah, emang. jauh sekali, Bang. Iya, Terima kasih infonya ya, Prof KB ya. Itu beda 1 MS doang, bro. itu pasti Yoi. efeknya akan sangat berbahaya sekali. Berbahaya Syah. sekali. Saya sekali ingin marah banget, tapi kawan gue juga. Ku ingin marah. Udah, dah back to the game ya. Udah mau dapetin purple buff, ini agak sedikit boros juga dari seorang Bebiu ya. Karena dia tadi dapetin dari red buff dulu dan cukup nge-spam juga untuk beberapa skillnya. Dan Sally Boy-nya yang memakai Lancelot. Kita akan melihat apakah Lancelot dari Sally Boy seperti yang sudah diajarkan oleh Cornet untuk transing-transungnya. Waduh. Yang lu ajarin sebenarnya siapa aja sih, Net? Sumpah, sanksi-sanksi itu pangcernya. Oh, Dan first blood justru malah di arah tengah dari seorang Pai. oke. Sampai sana painya ya. Bisa sampai ke antara outer dan juga inner turret yang dimiliki oleh Geek Farm loh. Jauh banget. Ini rotasi ataupun pergerakan yang dilakukan oleh painya. Sementara untuk Sally Boy mundur lagi bergerak ke bagian turtle. Udah cukup terbuka. Udil pun siap untuk memberikan backupan. Tapi Orange Buff pun udah hadir. Mungkin gak expect juga sih Long net kayak Iya. tadi kan menggunakan ESC lane juga kan. Dan Wow. Ini benar-benar sakit banget. Dari Leo Murphy-nya justru yang memakai Paku itu. Ada apa tadi Bung Gapi? Silakan dilanjutkan. iya kayak dia kan di XP lane kan Yap. dari painya. Makanya dia udah level 4 bahkan di bawah menit yang kedua gitu loh. Akan sangat possible untuk tiba-tiba kaget dari seorang Priest-nya. Walaupun ada Karena- flicker ya. Iya walaupun ada flicker. Mungkin kayak Mas ini ya kali ya. Kalau misalkan pakai flicker ini ada buff tersendiri gitu dari Freeza. Buff tersendiri atau malah nerf? Nerfnya kalau flicker dong. Iya kalau flicker. Iya. Oh kalau flame shot ya. Kalau flame Oke. shot benar. Oke, sementara itu Adam pun masih berhasil kabur. Bahkan untuk Esmeralda seorang diri dari Geek Farm udah mempersiapkan 2 kontra sekaligus ya. Ada Baxia dan juga ada Lunox. Loh. Tapi kita lihat aja bagaimana nanti di late game-nya. Ada Alekto Final Blow yang udah dikeluarkan juga, masih Sangsing Sung masih ngedes aja. Hilang sudah. Ahmad dengan haritnya sakti parah. Pakai execute dan bahkan dari Sally Boy-nya mendapatkan 1 poin kill. Siapa yang tertarik diamankan oleh seorang Bebiu. Sally Boy-nya balik ke arah belakang. Second eye. Lihat dari Bebiu-nya one more hit mengincar ke arah Sally Boy. Dihindari dengan menggunakan Thunders. Sally Boy the Miracle Boy. Lagi-lagi membuat kejutan dengan tangan jempol kuku yang sangat dapat gesit. Bisa kayak gitu. Sering sing gitu. On point banget. Ini udah kelihatan tadi untuk Bebiu-nya mau ngejar tinggal Lycan Pons doang ataupun nanti open fire tinggal tembak. Tapi ternyata ada 1 Tondros yang merubah segalanya. Tapi Leo Murphy siap-siap untuk memberikan tonjokan, masih bisa kabur. Lagi-lagi diajak tos. Tos plus tas-tas. Tos tas-tas. Tostas ya kan. Terus. By the way, Yes. ada 2 spell yang cukup cukup mahal sebenarnya dari teman-teman Alter Ego. Mereka butuh flick out-nya sekarang. Terlebih kalau misalkan mereka mau maksain untuk turtle yang kedua karena akan muncul sesaat lagi. Yes. Akan muncul di bottom lane juga. Masih 1 menit sih. Murphy offside. Murphy offside.
Waduh. Dan bahkan di arah bottom lane-nya juga Ahmad terpaksa mengeluarkan ultimate untuk membersihkan, dan juga dari Leo Murphy kayaknya masih belum ada flicker juga tadi ya, jadi nggak bisa escape. Dan kayak terlalu, ya itu udah aku bilang ya, yang harus way victory-nya Iya. Alter Ego. Mm-mm. Hati-hati aja si Mamo ini. Kalau kebanyakan tasas memang suka gitu dia. Nggak apa-apa. Tidak boleh Hati-hati, overconfident. Tidak boleh overconfident. Jangan sampai overconfidence ya, tapi udah mulai disedot edarnya, tapi di bottom lane udah ada pertempuran juga yang terjadi di Nertar. Satu orang tumbang. Hanya saja untuk purple buff-nya kali ini pun sepertinya berhasil diambil oleh player dari Alter Ego kan. Yes. Bahkan kita lihat dari arah tengah. Leo Murphy nggak ada flicker. Nggak bisa jab ke arah belakang, Nggak, dia udah ditabrakin juga. Dia udah Benar. jab, benar. Walaupun ada pasifnya untuk jab lagi dengan pasif merahnya dia, tapi kayaknya gara-gara dihalangin oleh pemain-pemain dari King Pop, nggak bisa kabur, langsung dipunish lagi. Dan untuk turtle-nya diamankan dengan sangat amat mudah. Lagi dan lagi turtle keduanya diamankan oleh sang serigala Bebiu yang W-nya ada 3, triple W. Wah, APBU, WWW, oke. Sementara itu untuk damage deal ya sejauh ini masih diberikan oleh Udil walaupun dia support sistemnya. Tapi damage deal area yang dia miliki juga udah memberikan sebuah kontribusi yang sangat-sangat tinggi sekali. Tapi belum ada eksekusi yang terlalu manis bagi Alter Ego, karena dari tadi mereka kayaknya benar-benar rata-rata ngepok dan juga nge-engage dari bagian bottom lane dan bahkan di top lane-nya, di XP lane. Tapi di mid lane mereka belum terlalu kelihatan impact besar untuk team fight-nya. Namun untuk sekarang masih main ganking-ganking ternyata dari Alter Ego. Yes. Bahkan dengan adanya execute emang enak untuk early game, tapi agak cukup berbahaya di arah late game-nya jika tidak ada Purify yang bisa aja ditabrak nantinya sama Zuns, atau mungkin benar-benar akan diincar nantinya sama Renvi. Ini benar-benar kayak dari segi draft dan juga spell yang digunakan oleh Alter Ego cukup berani bisa dibilang. Dan bahkan sini udah mulai dibuka dari seorang Fai-nya, tapi tidak Frieza mengajak seorang Fai, diajar lagi dengan roda-roda mautnya Sally Boy dan Miracle Boy, Puncture, Roston, dan bahkan Fatal Execution yang nggak berhasil mendapatkan 1 poin, dan bahkan langsung dicakar begitu saja. Baby yang berhasil dapetin 1 poin kill tambahan. Ahmad mengincar ke arah belakang dan langsung ditonjok. Tas Leo, tas Murphy. Dibalaskan. Padahal ingin sembunyi, ingin recall pulang, tapi posisinya ke spot. Tapi untuk Renvi dengan menggunakan Benedetta, nyaman banget dia memanfaatkan space untuk bisa nge-push ke arah inner turret di bottom lane. Ya, sama Sport. Lagi-lagi diajar. Nggak ada execute kali ini. Terpaksa dikeluarkan flickernya ke arah belakang. Dari seorang Adam, manusia pertama di bumi, langsung balik ke recall ke arah belakang. Dari seorang Ahmad juga kehilangan banyak banget mananya. Dan turtle yang berikutnya ini turtle terakhir di game yang kedua akan muncul sebentar lagi. Tapi jaraknya dari Sally Boy, adik dari Cornet yang bukan kandung, yang masih mencoba untuk dapetin itu Wonder. Kenapa muka kalian pada melotot emosi gitu Mbak Cornet? Iya nggak apa-apa Net. Mungkin bentar lagi harus ganti nama sih Net, jadi Celimen kalau gitu. Celimen atau Celinet ya. Celinet boleh. Dulu Cornet kayak kali gue tau, gantengnya sama. Hah? Nah, kenapa sih? Gantengnya sama. Gantengnya sama ganteng. Iya. Oke. Gak ada yang terima ya. Bedanya Sally Boy Raven Dinasti. Tapi turtle-nya berhasil diambil oleh Lancelot. Perpindahan tadi ada posisi, tapi ternyata nggak ada yang mendekat, nggak ada player dari Geek Farm yang sangat-sangat dekat dari area orange buff. Hanya saja untuk auto tar yang ada di top lane hilang, sudah diruntuhkan untuk kali ini. Blade of Heptasisnya baru diamankan oleh seorang Sally Boy. Pangcira pertama, Tonros, belum ada Phantom Execution. Dan tadi teleportasi pintu kemana saja dari seorang Udil ya. Lebih mengarah ke arah orange buff. Untuk farmingan Sally Boy lebih cepat lagi. Pintu kemana saja. Pintu kemana saja. Diversion bro. Bisa Diversion. kemana aja kan. Bisa kemana aja. Yoi. Sesuai dengan area dari Luoi. Oke. Dijogetin aja nih, dia selendang baru gua Renvi nggak mau, ternyata Renvi-nya pergi lagi. Ih, dia jadi tonjok down strike dan bahkan Udil. What? Gila.
Dispersion Pecah rotation. BBU-nya, dispersion rotation. Benar-benar menyakitkan dan bahkan BBU-nya justru tidak ada cover dan langsung dibawa begitu saja. Lihat ditarik lagi oleh seorang Udil. Dibuang lagi ke arah belakang, dispersionnya, rotationnya juga mana. Masih belum masuk lagi dari seorang Pai-nya. Dan bahkan di arah depannya Lunoxia dan bahkan dari Adam, manusia pertama di bumi diajar oleh seorang Pai. Falling Star Moon-nya langsung on point dan langsung mendapatkan poin kill tambahan untuknya. Oke, sebuah hal fatal kembali terjadi untuk Geek Farm hanya saja di bagian tengah. Ih, Aleta Renvi. final flow ya. What? Mau kemana dikeroyok habis-habisan. Oh my god, Phantom Execution-nya. Udah ada Tonros juga yang dikeluarkan. Hilang sudah Benedetta. Ini agak sedikit memaksakan dari seorang Renvi tadi di tengah. Kita tidak expect tiba-tiba ada Sally Boy yang berani banget langsung Phantom Execution dan Tonrosnya juga on point banget di tengah-tengah segitiga yang bukan segitiga bermuda dari Sally Boy. Langsung mendapatkan poin tambahan juga tadi dari tengah Ahmad. Hati-hati tidak ada Purify, tidak ada yang bisa membackup dirinya dan bahkan dan Udil lagi-lagi selalu menarik dispersion dan juga rotation dia. Udil, oh Udil. Gila nih bocil ya, jago banget loh. Kacau banget permainannya. Aneh banget bisa begitu. Bisa kayak begitu loh. Aduh, tangannya cepet banget, jempolnya cuman di bagian bawah nih kita lihat aja ada gerobak kebab, sate sama apa itu berhasil langsung memukul ataupun merobohkan ke arah outer turret dari Geek Farm ID. Oke, 5-10. Goldnya juga sudah mulai disusul oleh Alter Ego. Geek Farm tapi masih punya BBU sebagai marksman-nya. Jika mereka nantinya membawa ke arah Legend, tapi Adamnya sendiri di sana Phantom Execution mengincar lagi ke arah seorang Zuns-nya. Yang sekarang terbakar killing spree. Dan begitu saya BBU yang W-nya ada 3 dan bahkan Benedetta yang mendapatkan 1 poin kill lagi ada. Jadi itu bangkar Frieza mencoba untuk mengarah ke seorang Pai. Phantom Slash-nya Renvi ngedash. Oh, terlalu outside, terlalu memaksakan tapi tidak berhasil mendapatkan seorang Pai-nya. Dan bahkan di sini di arah belakangnya BBU triple WWW dan double kill. Leo tas Murphy di arah tengahnya. Bahkan Pai-nya masih selamat, masih bisa recall dan masih bisa bergabung bersama rekan-rekannya lagi. Namun untuk kali ini sepertinya mereka ingin membalaskan keadaan, ingin langsung menabrak ke arah Renvi, tapi Renvi masih ada Alekta final flow. Wah gila sih ini Renvi komit banget sama Sally Boy. Bocil Alter Ego 1 ini masih bisa untuk balik ke arah belakang. Leo Murphy sudah dapetin stuck yang knockout strike-nya masih miss. Tidak terkena jab yang pertama, pukul yang pertama. Wah, tos lagi. Tos. Tarik Kena lagi. lagi. Dibuang lagi. Iya. Gila sih. Ketahuan lagi Emang posisinya. Beda ya orang-orang yang sering pakai hero magi support tuh mainnya beda banget. Beda. Gua nggak bisa temen gitu. Ya emang gak bisa makanya. Gelar, Ya ampun. gelar profesor juga kadang nggak menjamin itu. Malah gue lebih jago loh, Oh, tenang iya. aja. Oke. Tapi sebenarnya ada satu yang pengen aku Boleh notice di sini kayak Apa itu? Geek Farm dari by the way, Pai tumbang. By the way kalau aku pengen fokus ke Adamnya sih, kayak dia butuh antara Winter atau Concentrated Energy untuk nahan semua lini damage dari Ahmad. Concentrate energy. Iya. Karena kalau misalkan dia pakai Ice Queen One, dia cuma ngasih efek slow down tapi spell farm-nya nggak setinggi itu. Iya, nggak sebesar enggak itu. gede-gede banget. Tapi Breeze kali ini sedikit lagi HP-nya sekali garuk itu aja. Udah ada zaman langsung dikeluarkan. Tapi ternyata BBU Mengincar langsung Godil. naikkan pos di bagian Godil. belakang. Sedikit lagi HP-nya. Masih Godil ingin ya. memaksakan keadaan. Memaksakan my keadaan. God. Terjebak di bagian belakang sendirian aja Leo Murphy. Ingin nabung di bagian belakang. Satu yang terakhir. Nyangkut mau kemana serigala. Langsung menghilang. Begitu saja. Oh my god, tapi yang dilakukan Baby benar-benar dia incar ke arah seorang Udilnya. Tapi sayangnya tadi ketika dia mau berubah menjadi serigalanya kembali, Malah muter. nabrak tembok rumah dari Rokursa. Dan bahkan di sini mereka juga komit dari Alter Ego-nya. Udah mulai sekarat, satu bar lagi, tapi dari seorang Sally Boy-nya. Oh, udah diamankan ternyata. Walaupun dia darahnya sekarat dan bahkan Adamnya nggak berani untuk masuk komit ke arah Lord-nya. Di atas menit 12, Leo Murphy masih nangkring di depan. Tas, dan langsung balik ke arah belakang. Untung tadi Bebiu ya. Kalau Cornet nggak lihat net, nggak lihat. Nabrak tembok nggak lihat. Lord akan menuju ke arah top lane kali ini. 3-3 dari segi turret. Net worth-nya perbedaannya 4K. 4K ini didapatkan dari mana? Dari 8 gap kill yang memang diamankan Alter Ego sejak awal mereka team fight. Bahkan Pai. Leo Murphy-nya nggak pulang loh. Dia ajak tos lagi. Ketemu sama Baxia, ayo jab lagi. Dia main Knockout Astor. strike. Di jab lagi, satu hit lagi, bisa jab lagi, bisa knockout strike. Belum
dikeluarkan. Falling Star Moon nggak kena siapa-siapa, nggak lihat Fai. It's okay, nggak apa-apa. Adamnya dapat purple buff. Dan bahkan dari Amatnya juga mencoba untuk split ke arah bawah. Dari Lordnya sudah dihancurkan, tapi kayaknya di sini belum ada satu ini turret yang bisa diamankan oleh tim Alter Tastas Ego Esports. Iya, masih santai lagi, membaik lagi keadaan untuk Geek Farm. Mereka masih bisa menahan, ada wave minion di bagian tengah, di bawah dan juga di atas sudah mulai masuk. Tapi perlahan untuk rotation dan juga diversionnya sakit banget. Sakit tertarik ke dalam zona Katulistiwa. Bendungan Katulampa. Iya begitu. Bendungan Katulampa itu apa? Enggak apa-apa, ada di Depok, Pak. Oh ada. Oh serius ada. Maaf, Pak, saya keceplosan aja. Susah ya kalau ngekes bawa guru geografi ya. Tahu. Maaf, Pak. Ah dasar loh, Waduk Waringin. Wah, Ada di Jati Cilegon. Waringin. Ada di Cilegon. Oh, ada ya? Waduk Waringin bukan? Iya harusnya ada. Wah, keperang lagi. Perang lagi Pak, iya silakan. Phantom Executioner Final Blow tampaknya dari seorang Benedetanya berhasil kabur ke arah belakang, tapi dari sini dari Zunzia dan bahkan dari atas Wurfi mencoba untuk ngejab lagi knockout strike ya, mengarah ke orang yang berbeda. Frizanya diincar, dipelikan dan bang langsung diincar begitu saja. Dan itu Sally Boy-nya, si bocil dari Alter Ego yang harus mundur ke arah belakang dan mencoba untuk dari serang Udilnya. Adam, sang manusia pertama di bumi balik lagi. What the heck? What are you doing? Dia malah balik lagi dari Winter Transit dari Udilnya. Oh my god, smart play dari Udil Surbakti. Double kill berhasil didapatkan, menyisakan Bebiu seorang diri dengan menggunakan Rogernya. Akankah kuku-kuku tajamnya bisa menyelamatkan Geek Farm dari keterpurukan? Namun sekarang kita lihat aja, Jogeta dari selendang barunya yang habis COD kemarin masih selamat dari Bebiu. Tapi sayang, oh sayang, nggak ada minion tadi, masih belum bisa didapatkan sudah tiara bottom lane-nya. Dan sekarang baru datang minionnya, dia datang atas dilakukan oleh Murphy dan langsung mundur ke arah belakang. 15 menit 30 detik pertandingan dan Alter Ego akhirnya mendapatkan satu turret pertamanya tanpa bantuan Lord yang terhormat. Sempet lo ya. Aku tuh takutnya di kehidupan nyata, ketika dia sekedar ngambil makanan aja tuh kayak tas. Sempet gitu ya. Coba. Iya, buka pintu Tatas real life tuh gimana coba? Gini ya, tangan Tatas real life gitu. Enggak, dia lagi gebukin turret loh. Sempet-sempetnya. Dan dari item nih. sayang Kenapa? will you marry me. Wah, yang itu susah tuh. Susah. Aduh, sakit pinggang. Aduh ya Allah, itu udah top global street tuh jokesnya tuh. Aduh. Mamo, ada aja lu. Immortal kah dari Adam? Atau Mungkin. apa? Atau Athena Shield? Winter udah punya lah minimal, dia udah bisa escape lah untuk sekarang. Oke, Dan masih belum Ahmad kelihatan Death juga. Armor untuk menghindari cakaran maut dari seorang Roger. Enggak apa-apa, Leo Murphy aja fokus. Takut kalah Leo Murphy, kayak tadi dia langsung fokus ke arah best turret, tapi dia sempat force dikeluarkan lagi-lagi Udil. Dispersion rotation yang sangat amat baik sekali dari Adam yang masih bisa survive. Saya masih bisa cabut ke arah belakang Benedetta-nya yang melakukan speed push, tidak ada minion dan hanya memotong jalur minionnya. Dan bahkan dilakukan oleh Renvi agar dari bottom lane-nya tidak bisa dipush oleh anak-anak Alter Tastas Ego Esports. Iya, masih selamat. Orange Buff tadi pun udah berhasil diambil sementara itu untuk kali ini Benedetta. Ataupun Lancelot hanya beradu saling ngedes aja. Udah ada lagi Lord Campbell mandiri. Profesor KB ingat gak? Dulu Renvi, zaman-zaman dia di Ipin, zaman-zaman di Critical kalau nggak salah, SFI, dia itu pernah pakai Fanny dan melakukan hal yang sama, jadi motong-motong minion. Motong-motong minion, iya dia kayak Dulu banget sih, udah lama banget. jalur gimana caranya. Iya. Karena Lordnya di atas, dia bakal memanfaatkan bottom lane-nya. Ini akan terus-terusan terjadi sih. Dan yang dilakukan sekarang dengan Benedetta juga melakukan hal yang sama, dipotong jalannya minion, bener-bener kayak agak sedikit sulit juga dari Gifao. Dikejar dong Sally Boy, Renvi. Oh my god, ini bener-bener Sally Boy licin banget, mau puncture ke minion sendiri, nggak bisa sayang. Tapi mau kemana? Digocek lagi. Oh my god, kejar-kejaran dari kedua assassin yang sangat amat seru. Ayo dong, diulang lagi dong. Ini dia Mobile Legends Express main Verius, tapi ternyata di bagian tengah udah ada Leo Murphy langsung nampol. Ini dia tulang punggungnya langsung diretakkan begitu saja. Masih ingin dikejar, sakit banget, tapi udah ada Brian of Order dari bagian belakang. Pai lompat langsung, nggak ada lagi Brian of Order untuk beberapa saat. Sedikit lagi menghilang sudah. Winter Transit. Wow. Oh my god, still survive
Dan hanya 2 orang saja dari Geek Farm yang harus kehilangan. Benar-benar ini tim fight yang sangat amat baik. Dan bahkan dari seorang Ipinnya juga, dari Renvi-nya dipaksakan untuk pulang. Tapi lihat, ada sneaky baby Triple W yang mulai melihat ada Lord terhormat ini. Kalau misalkan direbut sih, ini bakal pecah banget sih. 3 bar, 2 bar tersisa dari seorang baby yang masih menunggu jalannya. Pertandingan di sini untuk tim fight ya, 2 bar tersisa, 1 bar. Siapa yang akan mendapatkan Lord yang terhormat? Baby-nya belum berubah jadi serigala. Untuk sekarang siapa yang akan senjata? Redman berhasil mendapatkan Lord yang terhormat dan bahkan Monster Kill. Tersisa 2 orang dari Geek Farm ID dan bangsa untuk mundur lagi. Geek Farm ID benar-benar bermain dengan luar biasa, walai. Oh my god, Alekto final blow. Wah. Bisa mendapatkan 1 Lord untuk Geek Farm. Selamat mereka untuk beberapa saat. Ditahan, dikasih nafas dan terpaksa dilakukan dari anak-anak Alter Ego untuk nge-pushnya agak ketahan lagi. Untuk dapetin Lordnya dulu, membersihkan super minionnya. 19 menit pertandingan, tidak mau memberikan game yang cukup mudah untuk Alter Ego. Geek Farm ID, lihat ya cara Kinoko Strike dari seorang Adam yang berikan ke arah belakang. Mencoba transitionnya, mencoba tapi tidak bisa. Godlike didapatkan oleh Dede Cornet Seliboy. Yo, di bagian bawah pun sudah mulai masuk lagi 1 gerobak. Hanya saja Murphy mulai memancing. Selamatkah dia? Udah ada 1 tarikan lagi. Damage-nya berasa banget yang dikeluarkan oleh Udil. Satu ini beserta rednya yang mungkin akan didapatkan oleh tim Alter Ego. Dari Leo Murphy sudah ada flicker, mencoba untuk menunggu momen yang tepat dan bahkan Seliboy yang mencoba untuk maju lagi terkena stun, masih mencoba untuk bersihkan minionnya. Tapi lihat Leo Murphy flicker ke arah depan dan knockout strike-nya dipukul dagu dari seorang Baxia dan langsung di-commit. Hilang Baxianya, walai. Didorong keluar Baxianya untuk tidak berada di dalam lingkaran dari Argo Turret Best Turret tersebut. What happened? Ini benar-benar permainan yang sangat-sangat baik dipertontonkan oleh Alter Ego Profesor KB. Iya, classy match banget sih. Bahkan mereka harus effort lebih untuk menumbangkan 1 buah inhibitor turret di top lane. Dan kali ini kalau misalkan melihat dari Adam, bahkan dia ternyata tidak jadi build ke arah Immortal. Dia mau full damage walaupun dia sangat squishy sekali ketika dia di jab dan bahkan di knockout strike sama Leo Murphy. Dan aku sangat melihat Leo Murphy ini benar-benar mainin opportunity banget dari seorang Vitonya. Wah, emang si Renvi juga ini player yang benar-benar kita harus pertimbangkan ya. Ini benar-benar Renvi ini mengganggu banget loh. Ampun. Ini Alter Ego benar-benar susah nge-pushnya cuma gara-gara 1 Benedetta doang. Ini mengingatkan kita juga sama permainan dari Psycho Teguh ya. Dengan menggunakan Benedettanya yang benar-benar mengganggu tim lawan, ngedistract banget. Di bawah, di tengah, di atas. Di saat M2 World Championship kemarin juga terlihat bagaimana permainan dari Psycho tersebut. Tapi sekarang, wow. Player gold 15.511 adalah gold yang dimiliki. Hanya saja untuk Zun kali ini bertemu dengan Leo Murphy. Santuy badai dulu. Tas dilakukan oleh Murphy. Skirt Udil. Sigara sudah dimunculkan. Bertemu dengan Seliboy. Hanya say hi, hanya santuy aja di samping. Seperti teller mandiri yang mau buka tumbukan di Leo Murphy di sana. Sudah mulai ada pasifnya. One more hit, Jab belum dikeluarkan lagi, knockout strike ya belum ada. Dan bahkan Falling Star Moon yang harusnya di cancel. 44 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul di Land of Doubt. Ini benar-benar mereka menunggu momen yang tepat juga dari anak-anak Alter Ego. Tidak mau terburu-buru untuk nge-end atau masuk ke dalam team fight berikutnya. Geek Farm benar-benar menahan juga. 29 detik lagi, 28 detik lagi. KB, kira-kira ini game akan setengah jam lagi atau tidak? Kalau misalkan Lordnya didapatkan oleh Geek Farm lagi, iya. Oke. Iya. Ketahan lagi berarti. Oke, ini mereka kayak kompakan, jangan sampai caster gabut ya. Oke, baik. Berikan setengah jam, berikan 40 menit, berikan 50 menit. Game terbaik kali. Let's go. Tenang. Kita jadikan penutup untuk last match di minggu pertama. Kita bikin seseru mungkin selama mungkin Renvi. Lagi-lagi melakukan job dash-nya yang benar-benar selalu jalan-jalan. Di dash lagi. Final blow walaupun nabrak tembok it. Oke, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa balik lagi ke arah belakang. Dan Lordnya sudah mulai muncul di menit 23 dari
Sally Boy. 1 lawan 1 sama Bapak Lord yang terhormat agak sedikit menyakitkan. Iya. Butuh bantuan, mungkin ada TBN badan. Oke. Renvi-nya agak jauh di belakang, tapi tampaknya mereka mau kontes kah? Tersisa 2 bar, ada Zeus, ada Freeze, ada Adam, ada Baby juga. Siapa yang akan mendapatkan Lordnya? Retribution Israel agak sedikit telat, flicker dari seorang Adamnya didapatkan oleh Sally Boy. Ini beri Boy, dan bahkan masih mencoba untuk diajar lagi. Dan langsung didapatkan dari seorang Elisa. Sally Boy sekarang. Sally Boy dapat point kill terhadap seorang Luxia. Dan bahkan diajar lagi dari apa juga sekarang terdapatnya. Tapabal dan bahkan Sally Boy dan kalau Boynya masih selamat. Dan bahkan Renvi-nya juga masih selamat. Zeus siap mencoba untuk kabur, tapi ada Udil terbakti. Walaupun belum ada, tapi dia mendapatkan 1 poin kill tambahan. Dan Renvi-nya versus seorang Sally Boy dan Medical Boy. Masih ada mencoba sungguh-sungguh. Ada Udil, ada tas-tas dan Leo Murphy. Leo tas-tas Murphy. Engine game 2 dong untuk Alter Ego. Wow. Congratulations Alter Ego. Good game well played. Good game well played. Geek Farm ID. Pertarungan macam apa ini? Ini baru minggu pertama, hari ketiga. Kita udah disuguhin kejutan-kejutan kayak begini, coy. Gila. Ini benar-benar game yang luar biasa. Dan bahkan tidak di-expect oleh kita para caster dan juga para penonton mungkin di rumah. Alter Ego dan juga Geek Farm yang sangat kuat untuk menahan, dan bahkan ini gamenya bisa dibilang cukup lama. Lihat muka-muka lega dari teman-teman Alter Ego, mulai pada pakai sepatunya kembali ya. Iya, nggak apa-apa. Makanya Nggak apa-apa. pakai sepatu kayak gua sama KB. Iya, nggak apa-apa. Yoi, Nggak perlu tali sepatu. nggak perlu. Nggak penting maaf Pak Pulung. Ya, saya pakai tali sepatu deh. Iya. Kena deh. Berarti ini 2-0 semua untuk match hari ini di last match untuk minggu pertama. Luar biasa sekali permainan dari kedua tim, bahkan dari Geek Farm juga bisa dibilang untuk tim di MPL bisa dibilang semuanya kuat banget, dan bahkan Kuat, Geek Pak. Farm aja ini untuk season sekarang udah jauh berbeda sih. Dan mungkin ini karena masih minggu pertama, harusnya ini bakal menjadi evaluasi untuk kedepannya. Dan Geek Farm kalau bisa cepat untuk memperbaiki apa yang kurang, apa yang salah, gue Keep yakin up minggu-minggu lah, berikutnya bakal keep up banget. Masih punya 7 minggu lagi. Benar. Skuad terbaru dari Geek Farm ID memiliki potensi yang gede banget, cuy. Kemarin Ararki ditahan 2-1. Ditahan 2-1. Iya. 2-1. Sekarang Alter Sekarang Ego Alter Ego 29 menit, 24 menit. Ditahan dengan game yang hard banget, yang sulit banget udah di end. Bagi teman-teman Alter Ego sampai Leo Murphy ya kayak Cornet bilang apa Iya. namanya, gak mau kalah. Gak mau kalah. Gak mau kalah, langsung Langsung maju ke ke best depan. turret. Langsung ke base. Iya, langsung turret aja, langsung ke base. Nggak peduli yang lain. Iya. Duh, Ada di bagian belakang tuh. pengen gua sapa denda ntar ya. Ya Allah. Ya Allah. Tanda. Ya Murphy ya, jadi langsung ke best turretnya. Di hit bahkan ketika terakhir dia udah tahu banyak banget yang sudah ditumbangkan, bahkan dari Renvi-nya yang mencoba untuk mengincar ke arah Sally Boy. Ya. Sally Boy juga ikutan tas-tasin ya dia. Iya, terus Phantom di cover Execution cepet juga sama sama Udil. Udil. Mereka Gila. kayak Leo Murphy, oke apa sih, Sally Boy berhasil untuk mancing si Renvi untuk bisa ngadepin dia, berhasil mancing, padahal si Leo Murphy udah sampai di best turret. Udah ngegiring wave minionnya, ayo sini dek. Nah ini hancurin dek ya, best turretnya mau gosok, atuh hancur semua ya. Ini Alter Ego tuh mirip sama RRQ di season lalu. Cornet pernah bilang kayak gini, RRQ itu ada 5 orang dan juga 5 kepala yang berbeda, tapi ketika sudah disatukan di Land of Dawn, kayak mereka tuh satu kepala dan benar-benar saling paham satu sama lain. Iya. Nge-cover, nge-backupnya. Gerakannya apa bakal langsung di backup. Dan Alter Ego sekarang di posisi itu. Bener-bener kayak saling nge-backupnya, saling masuk team fight-nya. Iya. Itu bener-bener kayak satu kepala aja udah. Symphony of Skills. Symphony of Skill. Symphony of Skill. Dan ini dia item build-nya, silakan Profesor Iya, KB. 10 banding 30, 23 menit, 59 detik, 1 detik lagi menuju ke 24 menit. Benar. Untuk game yang sangat luar biasa, kali ini kita bisa bilang Alter Ego dan Geek Farm memainkan pola late game lagi. Seperti yang sudah aku duga bahwa kali ini dari segi itemnya, bisa kita lihat dari Ahmad dan juga Adam, keduanya bahkan sama-sama saling beradu. Dan sampai-sampai Ahmadnya respect terhadap semua